Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 45, sesi salah satu, praktikan laboratorium simulasi komputer, akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas besar kelompok kami yang berjudul Simulasi Aktivitas Sistem Antrian di PT Retail Bekah menggunakan software ProModel. Kami yang beranggotakan ada saya, Nasrutul Umma Al-Mutakin, dengan NPM 19082. Lalu partner saya, Alivia Putri Samudra dengan NPM 19085. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi. Yang pertama, simulasi model. Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasikan atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Dengan menggunakan simulasi sistem yang sebenarnya tidak tertentu, dalam hal ini tidak mempengaruhi jalannya sistem pada dunia nyata. Model sering didefinisikan sebagai proses penggambaran operasi sistem nyata untuk menjelaskan atau menunjukkan relasi-relasi penting yang digunakan. Lalu sistem antrian. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Antrian adalah suatu garis tunggu nasabah atau satuan yang memerlukan layanan oleh satu atau lebih pelayanan atau fasilitas pelayanan. Ada jenis-jenis sistem antrian. Yang pertama ada satu antrian satu pelayanan. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Lalu yang kedua, satu antrian banyak pelayanan. Istilah multi-phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan atau dalam fase-phase. Lalu yang ketiga, banyak antrian satu pelayanan. Sistem multi-channel single phase terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Dan yang terakhir yaitu banyak antrian banyak pelayanan. Sistem multi-channel multi-phase, setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Lalu ProModel. ProModel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Keuntungan dari penyelesaian masalah dengan simulasi menggunakan software ProModel ini yaitu mampu mendeteksi bottleneck yang terjadi pada proses produksi dan dapat langsung dieliminasi. Yang kedua, mampu mengembangkan suatu proses produksi yang efisien. Yang ketiga, mengurangi lead time yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan utilisasi sumber daya. Dan yang terakhir, mengurangi terjadinya penumpukan inventory. Selanjutnya yang kedua, penjelasan mengenai studi kasus. Yang pertama, latar belakang. PT Retail Bekah, industri yang bergerak dalam bidang percetakan yang menerapkan sistem produksi make to order dengan menyediakan 3 loket pelayanan serta memproduksi beberapa barang dan bahan baku yang kualitasnya baik dan sesuai dengan pemesanan. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan percetakan ini yaitu waktu pelayanan yang lama serta kurang efektifnya pelayanan yang menimbulkan terbentuknya antrian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan suatu model simulasi antrian yang dapat memperbaiki tingkat efisiensi dan efektivitas antrian di PT Retail Bekah menggunakan software ProModel. Simulasi menggunakan software ProModel ini bertujuan menganalisis loket antrian, apakah telah efisien atau belum. Lalu untuk perumusan masalahnya yaitu bagaimana mensimulasikan model antrian di PT Retail Bekah menggunakan software ProModel. Untuk tujuan, yang pertama, mengetahui sistem antrian dan pelayanan di PT Retail Bekah. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep simulasi sistem antrian. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui penerapan simulasi sistem antrian di PT Retail Bekah menggunakan software ProModel. Selanjutnya, lokasi dan waktu. Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah PT Retail Bekah, itu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Penelitian dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga dengan jam 16.00 waktu Indonesia Barat sepanjang 4 hari dengan jumlah server 3 loket, yang dimana loket 1 untuk pemesanan, loket 2 untuk pengambilan barang, dan loket 3 untuk pembayaran dengan waktu kerja 10 jam per hari. Lalu untuk pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu ada 6 aktivitas dengan 10 kali pengukuran, seperti yang tertera pada tabel.
terdapat aktivitas customer datang, aktivitas pemesanan, aktivitas menunggu, aktivitas pengambilan, dan aktivitas pembayaran. Lalu ada aktivitas customer pulang. Berikut model simulasi PT Retail Berkah yang akan disimulasikan menggunakan software ProModel. Untuk pembuatan model simulasi, langsung saja dengan membuka software ProModel dan akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, lalu saya di sini akan menjelaskan mengenai simulasi sistem antrian tersebut menggunakan software ProModel. Jadi pertamanya setelah kita membuka aplikasi ProModel, lalu kita membuat file baru yaitu klik file, lalu new, lalu kita kasih judul sesuai yang kita inginkan. Lalu di sini saya mengganti unitsnya tetap menjadi minutes dan distance unitsnya menjadi meter. Oke, lalu selanjutnya setelah kita berhasil membuat file baru, kita membuat sebuah location. Caranya klik build ini, lalu kita klik location tersebut. Nah, di sini kita akan memulai mensimulasikan kegiatan tersebut, aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang kita pakai. Yang pertama ada customer datang, pemesanan, terus menunggu, aktivitas pengambilan, aktivitas pembayaran, dan aktivitas customer pulang. Nah, kita dimulai dari aktivitas customer datang. Di sini saya memakai simbol ini. Kita perbesar saja, lalu kita beri nama aktivitas tersebut. Ini centang birunya dihilangkan karena kita akan memberi nama aktivitas tersebut. Kita langsung ganti aja menjadi dari inspektor menjadi customer datang. Setelah itu kita kembali ke aktivitas yang kedua. Jangan lupa new-nya juga dicentang lagi. Lalu untuk aktivitas kedua yaitu pemesanan. Jadi kita memakai ini. Sama seperti yang tadi, kita akan memberi nama, jangan lupa centang new-nya dihilangkan. Lalu kita ganti menjadi pemesanan. Lalu yang ketiga ada menunggu. Karena menunggu itu seperti packing, jadi kita pakai simbol ini. Kita perbesar. Terus kita beri nama lagi menjadi menunggu. Setelah itu kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu pengambilan. Kita menggunakan icon ini. Lalu kita beri nama kembali. Yaitu pengambilan. Lalu untuk aktivitas selanjutnya yaitu pembayaran. Dan selanjutnya yaitu custom. Lalu untuk selanjutnya yaitu customer pulang. Untuk
Lalu selanjutnya yaitu customer pulang. Nah, untuk customer pulang kita menggunakan sebagai berikut. Jangan lupa namanya juga diganti menjadi customer pulang. Lalu tahap di location ini sudah selesai, jadi kita akan ke tahap yang selanjutnya yaitu entities. Nah, kita langsung klik build entities dan kita buat entitiesnya apa. Jadi entities yang kita pakai yaitu customer. Jadi di sini kita pakai icon tersebut lalu diganti menjadi customer. Nah, yaitu build lalu arrival. Pada tahap ini kita memasukkan entity dan location-nya. Jadi yang pertama entity-nya yaitu customer, kita klik aja menjadi seperti ini. Lalu untuk location-nya yang pertama yaitu customer datang. Lalu ini diisi menjadi angka 1. First time-nya kita kosongin, ini diganti INF. Ini frekuensinya diganti 1, lalu kita enter ke entity dan location selanjutnya. Ini customer lagi. Terus ini ke pemesanan. Terus ini angka 1 lagi. Ini INF 1. Customer, lalu ini location yang ketiga. Lalu ini 1. Lalu ini INF 1. Lalu kita ke customer ke entity selanjutnya. Sampai ke location terakhir ya. Nah, setelah location terakhir, lalu untuk tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan processing. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu build, kita klik build, lalu kita klik yang processing. Nah, lalu terdapat tampilan seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan klik entity, lalu ini customer, dan location-nya ini yang pertama customer datang, lalu untuk output-nya tetap customer, dan destination-nya yaitu pemesanan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik aja move logic, terus kita menggunakan start feed, gambar gunung di pojok kanan, lalu kita masukin data-data yang kita punya. Data yang pertama yang kita masukin adalah aktivitas customer datang. 4, 4, 5, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 5. Kita enter, lalu kita ke auto feed. Di auto feed kita menggunakan discrete distribution, lalu kita klik OK. Lalu terdapat data auto feed of distribution ini, lalu kita klik export. Di application-nya kita menggunakan pro model, dan feed distribution-nya ini tergantung sama hasil yang auto feed tadi. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan binomial lebih besar daripada Poisson. Jadi kita memasukkan yaitu binomial. Nah, apabila nanti hasil yang didapatkan Poisson lebih besar daripada binomial, maka yang dimasukkan yaitu Poisson. Kita masukin binomial karena nilai yang lebih besar yaitu binomial, kita klik OK. Lalu kita kembali lagi ke move logic ini, kita ke with atau tanda palu, lalu kita klik kanan, paste, pastikan tadi move for, lalu kita ke paste. Nah, ini udah auto keisi. Lalu selanjutnya yaitu entity yang kedua. Jadi ada customer, lalu location-nya kita aktivitas yang ketiga yaitu pemesanan, lalu untuk output-nya kita tetap customer, lalu untuk destinasinya kita menggunakan
aktivitas ketiga yaitu menunggu, lalu move logicnya sama seperti sebelumnya. Yaitu kita klik aja move logicnya, kita klik start feed, lalu kita masukkan data-data yang kita punya. Data yang kedua 8, 9, 7, 9, 8, 7, 8, 7, 8, 7. Lalu kita klik auto fit, kita pilih discrete distribution, kita klik OK, lalu muncul hasilnya, kita klik export, lalu application-nya kita ganti menjadi pro model. Lalu ini tetap binomial karena binomial mendapatkan nilai yang terbesar. Kita kembali lagi, kita klik tanda palu, kita ke move for, terus ini klik kanan paste, lalu ini tetap paste. Nah, lalu ini auto masuk ke hasil move logicnya. Lalu yang entity ketiga yaitu customer, lalu locationnya kita menggunakan ke aktivitas ketiga, lalu outputnya tetap customer, terus destination di routingnya itu kita menggunakan aktivitas keempat atau selanjutnya yaitu pengambilan. Lalu untuk move logicnya sama seperti sebelumnya, caranya kita klik move logic, kita klik tanda gunung atau move start feed, lalu kita masukin data yang aktivitas ketiga yaitu 9, 7, 8, 8, 7, 9, 8, 7, 8, 7. Nah, selanjutnya kita ke auto fit. Ini step by stepnya sama seperti yang sebelumnya. Ini kita pilih pro model, binomial tetap, ini move for, terus ini paste, ini kita klik paste lagi, auto muncul. Lalu yang selanjutnya aktivitas keempat yaitu custom. Di proses keempat ada entity-nya customer, terus location-nya kita pilih ke pembayaran. Lalu ini output-nya customer, terus destinasinya customer pulang. Terus kita masukin data-datanya lagi. Yaitu 9, 9, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 9, 8. Ke distribution lagi, terus exportnya ini kita ganti ke pro model. Oke. Tanda palu, move for, paste lagi, sudah didapatkan hasil. Lalu yang terakhir yaitu customer pulang. Ini entity-nya tetap, location-nya jadi customer pulang, terus di routing-nya output-nya tetap customer, destinasinya karena customer pulang adalah aktivitas terakhir, jadi location-nya yaitu yang exit. Terus move logic lagi, kita isi 6, 6, 7, 6, 8, 8, 7, 7, 6, 8. Auto fit lagi, export. Ini kita ganti lagi ke model. Oke. Selanjutnya kita ke palu lagi, kita move for, time, paste lagi. Oke. Udah ke data semua, lalu selanjutnya yaitu kita melakukan simulasi. Nah, caranya itu kita pilih option dulu karena kita harus mengatur tentang runtime dan lain-lainnya. Kita runtime-nya di 10, lalu run like-nya tetap time only, terus ini number of revolution.
Lalu selanjutnya kita melakukan running, yaitu kita klik aja run. Nah, langsung terjadi running. Cuman supaya lebih cepat kalian langsung ke sebelah kanan aja. Lalu akan didapatkan hasil. Kita klik yes. Ini normal run tetap, terus ini all. Oke. Nah, langsung dapat hasil yang kita inginkan. Nanti kita menggunakan data entity aktivitas ini untuk laporan atau hasil tugas besar kita. Selanjutnya akan Selanjutnya verifikasi dan validasi. Setelah dilakukan simulasi menggunakan software ProModel, akan didapatkan total waktu dalam sistem seperti yang tertera pada tabel sebelah kiri. Yang terdapat 10 replikasi, sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan jumlah minimal replikasi yang akan dibutuhkan dengan menggunakan rumus yang tertera di kolom sebelah kanan. Dengan N sejumlah 10 replikasi, lalu N-1 sama dengan 9, dengan menggunakan confidence level 95%, alpha 5%, maka nilai Z alpha per 2 didapatkan dari tabel, yaitu sama dengan 1,96. Untuk half width sendiri diperoleh 0,471, untuk beta sama dengan half width sebesar 0,47, lalu N aksen sama dengan 2,7416, dan kemudian dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, di sini terdapat 2 tabel. Untuk tabel yang sebelah kiri, yaitu tabel pengukuran waktu secara real time. Untuk tabel sebelah kanan, yaitu tabel pengukuran waktu yang didapatkan dari sistem. Kenapa hanya menggunakan 3 replikasi? Dikarenakan dari perhitungan yang sebelumnya, replikasi yang dibutuhkan hanyalah 3. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana menggunakan beberapa hipotesa. Yang pertama, H0 dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang μ1 hingga μ2. Yang kedua, H1 dapat dikatakan tidak valid jika 0 berada di luar pada rentang μ1 hingga μ2. Yang ketiga, masing-masing populasi atau simulate system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Yang keempat, jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Dan yang terakhir, variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Lalu terdapat tabel perbandingan antara real time dan ProModel dengan jumlah 3 replikasi yang didapatkan rata-rata standar deviasi, variansi, N dan N-1. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan dengan hipotesa H0 itu μ1 sampai μ2 sama dengan 0, H1 menyatakan μ1 sampai μ2 tidak sama dengan 0 dengan alfa 0,05. Lalu dilakukan perhitungan VF yang diperoleh hasil 5,7 yang dibulatkan menjadi 6. Maka dari hasil tersebut didapatkan dari tabel distribusi T bahwa nilai Tn-1 kali alfa per 2 yaitu sama dengan 2,4469, yang kemudian akan digunakan dalam perhitungan HW yang diperoleh hasil 2,55, sehingga confidence intervalnya seperti yang tertera di bawah ini. Lalu selanjutnya analisa output. Untuk hasil pemodelan dari software ProModel seperti yang tertera pada gambar di ujung paling kanan atas. Lalu untuk hasil waktu-waktu yang diperoleh terdapat pada tabel sebelah kiri ini. Nah, waktu yang digunakan dalam sistem yaitu tertera pada average time in system. Dari output software ProModel di atas dapat diketahui bahwa average time in system atau minutes muncul pada replication 1 selama 44,49 menit, pada replication 2 selama 43,51 menit, pada replication 3 selama 45,44 menit, pada replication 4 selama 45,05 menit, pada replication 5 selama 45,67 menit, pada replication 6 selama 46,53 menit, pada replikasi 7 selama 45,41 menit, pada replikasi 8 selama 45,16 menit,
pada replikasi 9 selama 44,53 menit dan pada replikasi 10 selama 45,45 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 ditolak, dikarenakan nilai 0 tidak berada pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Hal ini berarti total waktu yang ada pada keadaan real memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Retail Berkah yaitu industri yang bergerak dalam bidang percetakan yang menerapkan sistem produksi make to order dengan menyediakan 3 loket pelayanan serta memproduksi beberapa barang dengan bahan baku yang kualitasnya baik dan sesuai dengan pesanan. Yang kedua, antrian adalah suatu garis tunggu nasabah atau satuan yang membutuhkan layanan satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. Sistem antrian sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu single phase, multi-channel phase, single phase, dan multi-channel multi-phase. Dan sistem antrian yang digunakan PT Retail Berkah adalah sistem single phase. Kesimpulan yang ketiga yaitu dari output software pro model dapat diketahui bahwa average time in system atau minutes muncul pada replikasi 1 selama 44,49 menit, pada replikasi 2 selama 43,51 menit, pada replikasi 3 selama 44,44 menit, pada replikasi 4 selama 45,05 menit, pada replikasi 5 selama 45,67 menit, pada replikasi 6 selama 46,53 menit, pada replikasi 7 selama 45,41 menit, pada replikasi 8 selama 45,16 menit, pada replikasi 9 selama 44,53 menit, dan pada replikasi 10 selama 45,45 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 ditolak dikarenakan nilai 0 tidak berada pada rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.